Saya Laksma Ferry Alba. Kerabat dan teman biasa menyapa saya Ferry. Saya lahir di Kota Bumi, Lampung Utara pada 22 Februari 1967 dan saat ini bertugas sebagai aparatur sipil negara di kantor Kecamatan Labuan Ratu, Kota Bandar Lampung. Saya adalah ibu dari 2 putra dan 1 putri yang sejak tahun 2009 silam harus menjalani kehidupan tanpa seorang suami. Suami saya telah dipanggil Sangholik setelah terkena serangan jantung saat tengah melakukan perjalanan dinas. Pasca ditinggal suami menghadap Sang Ilahi, saya mengalami kesedihan yang sangat mendalam. Terlebih saat itu ketiga anak-anak saya masih kecil dan juga diamanahi sebagai Lurah Gunung Sulah, Bandar Lampung. Saya sadar, kesedihan karena kehilangan suami kerap membuat seorang wanita merasa rapuh dan tidak lagi memiliki semangat untuk hidup. Padahal saya masih memiliki tanggung jawab yang berat untuk membesarkan anak-anak. Peran ganda pun harus saya lakukan dengan menjadi seorang ibu sekaligus ayah demi kelangsungan masa depan anak-anak. Apa yang saya alami tentu juga dirasakan oleh banyak wanita lainnya yang merasa harus berjuang sendiri untuk menjalani hidup. Bahkan adik ipar saya yang juga kehilangan suami dan terpuruk dalam kesedihan, jatuh sakit dan akhirnya tak lama berselang menyusul sang suami. Sadar akan perlunya seorang wanita yang kerap menjadi single parent untuk tetap kuat, tabah, tangguh, dan bangkit dari kesedihan, saya dan beberapa teman terinspirasi untuk mendirikan sebuah organisasi yang saya beri nama Paguyuban Wanita Mandiri atau PWM pada tahun 2015 lalu. Kita bentuklah satu organisasi perempuan, perkumpulan awalnya perkumpulan biasa, karena selama itu kan kami berkumpul itu hanya arisan. Tapi setelah saya kemukakan kepada Ibu Yustaningsih, beliau lebih respon dengan apa yang saya sampaikan dan akhirnya kita bentuklah Paguyuban Wanita Mandiri ini yang intinya bahwa kita perempuan yang sendiri itu ditinggal suami bukan berarti masa ke depannya kita gelap, tetapi justru kita akan menuju bintang cemerlang jika memang kita bisa memanfaatkan segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita, dalam diri kita, karena kita yakin dan percaya bahwa ujian yang diberikan Allah pada kita itu tidak melampaui batas kemampuan kita. Itulah makanya dari situlah kita terbentuk Paguyuban Wanita Mandiri itu. Saya pun menjadikan kediaman saya yang berlokasi di Jalan Alam Murni, Blok S nomor 12 BTN 2Y Halim Permai, Bandar Lampung sebagai sekretariat PWM. Sesuai namanya, paguyuban ini didirikan untuk merangkul kaum wanita yang merasa rapuh karena telah ditinggal suami, baik karena meninggal dunia atau bercerai, agar menjadi wanita tangguh dan mandiri. Dengan bergabung secara guyup dalam sebuah organisasi, mereka juga akan memiliki tempat untuk saling berbagi dan menguatkan hati jika menghadapi suatu permasalahan. Pentingnya kesadaran untuk saling menguatkan sangat dibutuhkan dalam organisasi yang saya ketuai ini. Pasalnya, kesedihan kadang masih kerap menerpa para anggota,
meski sudah lama tidak lagi didampingi suami. Seperti yang dirasakan oleh Murnah Ningsih, guru bahasa Lampung di SMP Negeri 9 Bandar Lampung ini juga masih harus berjuang mengatasi rasa duka sejak suaminya berpulang ke sisi Allah pada tahun 2007 silam. Saat itu serasa dunia ini hancur runtuh. Saya merasa sendiri di dunia ini. Jadi di situ saya, ya orang katakan saya stres, ya mungkin juga saya juga nggak tahu siapa diri saya. Yang pasti saya hanya berdiam diri di kamar. Sampai suatu ketika saya bergabung dengan Ibu Ferry. Perlahan-lahan saya merasakan dunia ini terbuka. Tapi nggak lama dari itu anak saya yang perempuan meninggal, yang tadinya kuliah di UI, meninggal saat melahirkan. Maaf, anak perempuan saya satu-satunya. Harapan saya, tempat saya berbagi, dipanggil oleh Yang Kuasa. Saat ini Paguyuban Wanita Mandiri beranggotakan 35 orang. Dalam perkembangannya, PWM tidak hanya menjadi tempat berhimpunnya para single fighter, namun juga bergerak menjadi sebuah organisasi sosial. PWM kerap menyantuni warga kurang mampu, utamanya para janda di berbagai daerah di Lampung, sehingga bersedekah menjadi kewajiban bagi anggota organisasi ini. Meski menjadi kewajiban, namun jumlah atau besarannya diserahkan kepada keikhlasan dan kemampuan masing-masing anggota. Beragam cara kami lakukan untuk membantu kaum wanita yang tidak mampu. Selain berbagi sembako, kami juga kerap membagikan kebutuhan dapur lainnya seperti sayur mayur. Kegiatan sosial ini makin intens kami lakukan selama bulan Ramadan dan pandemi COVID-19. Kami sadar bahwa pandemi telah banyak berdampak pada perekonomian keluarga, terlebih lagi bagi para janda yang harus berjuang sendiri menghidupi keluarga. Kami dari Paguyuban Wanita Mandiri ini memberikan sedekah sayuran seperti ini berlatar belakang karena kebetulan ini di masa COVID-19, sehingga kami tidak bisa langsung berkunjung kepada masyarakat dan melihat masyarakat juga banyak yang mendapatkan nasi kotak. Kita berpikir itu hanya habis satu kali, tapi dengan kita memberikan sayuran ini, insya Allah akan membantu saudara-saudara kita dari dia bisa dari berbuka bisa sampai sahur juga. Itu yang melandasi kami berbuat itu. Kebetulan kegiatan ini kami lakukan bukan hanya karena COVID, tetapi sebelumnya memang kita lakukan memberikan bantuan itu berganti-gantian dari kelurahan berbeda-beda dan kecamatan yang berbeda. Jadi memang kegiatan Paguyuban Wanita Mandiri ini memang lebih kepada kegiatan sosial, membantu masyarakat, menggerakkan hati pada teman-teman kita yang sedikit mempunyai kelebihan bisa membantu kaum sesama, ya, seperti itu. Ya alhamdulillah warga kita tadinya saya sedikit pesimis ya untuk ada yang memanfaatkan apa yang kita berikan, tapi karena kebetulan tetangga-tetangga kita ini kan banyak yang bekerja di lingkungan kita, sehingga saya mencoba awalnya dari 25 paket, alhamdulillah ternyata dari mulut ke mulut aja gitu. Jadi mereka paham bahwa kita memberikan bantuan itu untuk keluarga-keluarga kita yang memang membutuhkan, terkena dampak COVID-19 itu, mereka berdatangan kemari. Alhamdulillah setiap harinya bertambah gitu loh. Jadi kita yang tadinya saya pesimis jadi optimis melihat antusias masyarakat mau menerima sedekah dari kita.
Tidak ada yang kami harapkan dari kegiatan sosial yang rutin kami lakukan, selain dapat membantu mereka yang sangat membutuhkan uluran tangan. Kegiatan sosial yang digencarkan PWM ini juga menarik perhatian warga sekitar, yang kadang juga turut mendermakan sebagian penghasilannya melalui paguyuban ini. Dekat sini ya. Sini. Sering waktu bulan puasa, alhamdulillah dapat bantuan dari Ibu Peri. Kebantu bener, Ibu bantu rumah tangga. Di BTN. Banyak sayuran, tomat, kadang kentang, waktu itu mie, telur. Kebantu deh selama bulan puasa. Digunakan selama untuk kebutuhan dapur. Kebutuhan dapur, untuk buka puasa, untuk sahur, ya kebutuhan sehari-hari. Biasanya habis berapa lama tuh untuk satu kresek? Ya minimal 2 hari lah. Pagi sore gitu. Kalau ada sisa dilanjut untuk pagi. Alhamdulillah. Perasaannya gimana, Bu? Seneng banget kebantu. Harapannya? Harapan kalau bisa ya selanjutnya gitu bantu. Masa pandemi COVID. Iya masa pandemi ini suami kadang kerja, kadang enggak, kuli bangunan. Ibu bantu rumah tangga sekitar BTN ini.